Mengapa Uwais Al-Qarni tidak sholat Jumat? Sebab Uwais Al-Qarni tidak pernah punya pakaian yang cukup untuk menutupi auratnya. Jadi lanjut Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang dikenal dengan panggilan Gus Baha pernah menceritakan cerita seorang wali Allah yang sangat terkenal di kalangan umat Islam di dunia. Wali merupakan seorang kekasih Allah karena ibadah dan sikapnya yang sudah fokus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang kita sering mendengar seorang wali yang tidak melakukan ibadah wajib seperti sholat Jumat. Bahkan ada juga seseorang yang disebut dengan wali tetapi tidak terlihat melakukan sholat wajib 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu atau sholat Jumat itu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap umat Islam. Kemudian siapakah wali Allah yang namanya terkenal itu tetapi tidak pernah sholat? Kenapa sang wali itu tidak sholat Jumat padahal merupakan kewajiban? Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Gus Baha menjelaskan wali Allah ini tidak sholat Jumat karena hanya memiliki satu baju saja dalam hidupnya. Gus Baha mengatakan, makanya Uwais Al-Qarni itu orang yang legenda sekali. Dia tidak pernah punya makanan atau baju kecuali yang dipakai. Jelas Gus Baha. Alasannya, kata beliau Gus Baha, jika Uwais Al-Qarni memiliki makanan atau pakaian yang lebih, takut dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang tidak bisa ditiru lagi itu, dia tidak pernah sholat Jumat, kata Gus Baha. Mengapa Uwais Al-Qarni tidak sholat Jumat? Sebab Uwais Al-Qarni tidak pernah punya pakaian yang cukup untuk menutupi auratnya. Jadi lanjut Gus Baha, menurut mazhab Uwais Al-Qarni, pakaian yang tidak terkena hisab itu pakaian yang pas menutupi aurat. Selain pakaian itu akan terkena hisab perhitungan amal oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Gus Baha mengatakan, beliau Uwais Al-Qarni kalau malam makan maka harus habis nasinya. Kalau tidak habis maka disedekahkan. Jelas Gus Baha. Karena jika makanan itu lebih dan tidak termakan, maka akan dihisab, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya begitu, makanya berani kalian jadi wali. Makanya kalian itu tidak usah jadi wali, karena jadi wali itu berat. Jelas Gus Baha. Gus Baha menjelaskan tentang tingkatan wali. Pertama adalah wali atfal, yaitu wali kecil. Wali atfal tidak memikirkan dunia karena termasuk hal yang kecil dan sudah ada yang mengatur. Gus Baha mengibaratkan seperti anak kecil yang tidak berpikir tentang dunia. Anak kecil habis bermain langsung makan, begitu seterusnya. Kedua, wali aktob, yaitu wali penjaga bumi. Ketiga, wali anjab atau wali yang cerdas atau wali ulama.
Sedangkan Uwais Al-Qarni itu merupakan wali dengan tingkatan wali kutub atau pakunya bumi. Gus Bahak menjelaskan, dia itu Uwais Al-Qarni saking takutnya hisab hanya punya pakaian satu, tapi efeknya beliau tidak bisa sholat Jumat karena tidak punya pakaian yang pantas untuk dipakai sholat Jumat. Jelas Gus Bahak. Untuk itu, apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni tidak bisa ditiru secara syariat dalam konteks tertentu. Gus Bahak menjelaskan, tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian, ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tetapi secara konteks syariat tidak bisa ditiru, kata beliau Gus Bahak. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang penuh dengan tindakan tidak masuk di akal tetapi menyimpan makna hakikat tersendiri. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha kuasa, maha tahu. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.